Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up. Nama aku Sinta Amelia, aku mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 12 11 22 12 0093. Jadi di sini aku akan menjawab tugas mata kuliah Komunikasi Organisasi. Pertanyaannya adalah perusahaan EKZ yang bergerak di bidang retail memiliki sekitar 500 karyawan, namun dalam beberapa bulan terakhir terdapat keluhan dari karyawan tentang kurangnya komunikasi internal yang efektif di antara departemen manajemen dan karyawan. Beberapa karyawan mengeluh bahwa mereka tidak tahu tentang perubahan kebijakan dan prosedur sehingga mereka kesulitan dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Selain itu, ada beberapa karyawan merasa tidak dihargai karena kinerja mereka dan merasa bahwa tidak ada sistem yang jelas untuk memberikan penghargaan ataupun pengakuan. Ada 3 pertanyaan. Nomor 1, identifikasi masalah komunikasi internal yang terjadi di perusahaan EKZ. Nomor 2, rancang rencana untuk meningkatkan komunikasi internal di perusahaan EKZ. Nomor 3, berikan rekomendasi untuk meningkatkan sistem penghargaan dan pengakuan untuk karyawan perusahaan EKZ. Jadi aku bahas nomor 1 dulu untuk identifikasi masalahnya. Jadi untuk identifikasi masalahnya, sebenarnya masalah yang seperti ini tuh udah umum banget di perusahaan-perusahaan besar ataupun perusahaan kecil. Masalahnya tuh cuma miskomunikasi secara verbal ataupun horizontal. Untuk nomor 2, tentang rancang rencana untuk meningkatkan komunikasi internal di perusahaan ini, menurutku tuh ada beberapa cara. Nomor 1, membuat sebuah alur yang jelas maksudnya. Jadi jika ada informasi penting mengenai sebuah kebijakan atau misal informasi mengenai rapat internal perusahaan, itu harus berdasarkan alur yang jelas secara vertikal. Jadi kayak dari atas sampai ke bawah tuh informasinya jelas, terkecuali informasi tersebut hanya perlu diketahui beberapa orang terkait aja. Kayak misalkan rapat penting internal, mungkin kan nggak akan semua orang di kantor diundang rapat, makanya kayak perwakilannya aja. Nah, kalau untuk perubahan kebijakan itu suatu informasi yang memang benar-benar harus sampai informasinya ke yang paling bawah, kayak karyawan paling bawah pun harus tahu. Kenapa? Karena dengan kebijakan itu kita tahu sistem prosedural perusahaan tersebut bagaimana. Apakah dengan adanya perubahan kebijakan tersebut dapat membuat perusahaan lebih baik atau malah merugikan staff atau karyawan secara umum atau personal atau bahkan perseorangan. Caranya harus bagaimana? Untuk sebelum mengubah kebijakan tersebut harus diadakan dulu sebuah rapat terbuka. Aku tekankan sekali lagi, harus ada rapat terbuka yang seluruh karyawannya bisa hadir, dan di dalam rapat tersebut dibahas mengenai rencana perubahan suatu kebijakan di kantor dan meminta pendapat dari masing-masing divisi ataupun departemen di kantor mengenai perubahan kebijakan tersebut, apakah pro ataupun kontra. Jika secara umum karyawan pro, maka perubahan kebijakan tersebut bisa terjadi. Jika pada umumnya kontra, itu tergantung perusahaannya sendiri bisa tetap merubah kebijakan atau tidak gitu. Untuk nomor 3, berikan rekomendasi untuk meningkatkan sistem penghargaan dan pengakuan karyawan di perusahaan EKZ. Jadi menurut aku setiap jabatan itu pasti berbeda-beda sistem penghargaannya. Ketika ada kontribusi dari karyawan, menurut aku selalu diapresiasi sih atau dikasih penghargaan intrinsik kayak berupa reward atau promosi jabatan jika sang karyawan melakukan kontribusi yang sangat besar atau membuat terobosan yang sangat penting bagi perusahaan. Pemberian reward serta promosi jabatan itu sangat penting untuk karyawan. Jadi menurut aku segitu aja jawaban dari 3 pertanyaan yang diberikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.